Halo semua, kali ini saya akan membuat tutorial kelompok tugas web. Tugas kali ini tentang mencari dua studi kasus untuk membuat database. Dan kami kelompok 4 sudah akan membuat dua database. Yang pertama penerimaan siswa baru dan kedua pelabuhan Lawrencai. Oke, baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Kami dari kelompok 4. Pertama, saya sebagai ketua, nama saya Suwandi, NIM 191201885. Kemudian yang kedua, Perkenalkan, nama saya Ariza Putra, NIM 19120164. Saya Mariana Papoya, NIM 19120162. Saya Bernadetta Pascalia Kolo, NIM 19120165. oke, itu tadi kelompok-kelompok kami. Sekarang selanjutnya kita akan membuat tutorial yang pertama, yaitu kita akan membuat database tentang penerimaan siswa baru. Oke, seperti biasanya kita buka dahulu exam terlebih dahulu. Masih loading. Nah, kemudian setelah seperti ini kita start yang ini dan yang kedua. Setelah kita start itu, kita langsung buka di Google Chrome. Masih loading. Nah, setelah masuk ke sini, kita langsung masukkan localhost php myadmin. Nah, setelah itu kita langsung buat Nah, kemudian kita pilih basis data. Nah, di sini nama basis data pertama kita masukkan. Oke, di sini kita buat studi kasus yang pertama itu tentang penerimaan siswa baru. Jadi di sini kita masukkan penerimaan siswa baru. Kemudian kita tinggal klik dibuat. Nah, di sini ada nama dan jumlah kolom. Yang pertama kita masukkan di penerimaan siswa baru ini, kita masukkan siswa dengan jumlah kolom 14. Jadi di sini kita kasih 14. Kemudian kita kirim. Oke, memproses. Nah, sudah seperti ini, kita tinggal masukkan yang ada di siswa. Yang pertama di sini kita masukkan. Oke, di sini kita masukkan pertama di sini ID siswa. Kemudian di sini kita taruh in dengan jumlahnya 11. Panjang nilainya kita kasih 11. 11. Kemudian di sini kita kasih nama underscore siswa. Di sini kasih tipe datanya, kita kasih teks. Kemudian di sini
kita masukkan lagi tempat lahir, tempat underscore lahir. Tempat lahir di sini kita kasih tipe datanya teks. Kemudian di tempat lahir itu biasanya ada tanggal lahir. Tanggal underscore lahir. Tanggal lahir dengan tipe datanya kita kasih pakai tipe data dat atau date. Kemudian di bawahnya lagi, kemudian di sini kita masukkan di sini jenis kelamin, jenis underscore kelamin. Jenis kelamin di sini tipe datanya kita taruh varchar dengan nilainya 1. Kita kasihkan 1. Kemudian di bawahnya lagi itu ada golongan darah. Kita masukkan golongan darah underscore darah. Golongan darah dengan tipe data varchar. Tipe data varchar dengan 2. Dengan nilai panjang atau nilainya 2. Kemudian di bawah golongan darah itu kita masukkan lagi agama. Dengan tipe datanya itu teks. Tipe datanya teks. Tipe datanya kita kasih varchar. Kemudian dengan nilainya itu 9. Setelah itu di bawah agama ada alamat dengan tipe datanya teks. Kemudian kita turun ke bawah dulu. Kemudian di sini kita masukkan lagi di bawah alamat ada warga negara. Warga negara dengan tipe data integer, kemudian dengan nilai 11. Kemudian di bawahnya lagi provinsi. Kita isi provinsi dengan tipe data varchar. Kemudian di sini kita masukkan nilainya 20. Kemudian di bawah provinsi itu ada kota dengan tipe datanya varchar juga. Tipe data varchar. Kemudian di situ nilainya juga 20. Kemudian di bawah kota itu ada kode pos. Kode pos dengan tipe datanya itu varchar. Di sini dengan nilainya 5. Kemudian di bawah kode pos itu ada nomor HP. Biasa ada nomor HP siswa. Nomor underscore HP. Nomor HP dengan tipe datanya varchar.
kita kasih nilainya, biasa nomor HP itu 12. Varchar 12. Kemudian itu ada di bawahnya lagi ID underscore orang tua ortu orang tua dengan tipe data integer, kemudian nilainya itu 11. Ya, karena di tabel siswa sini ada ID orang tua, jadi kita akan membuat tabel orang tua. Nah, kita simpan ini dulu. Kita simpan tabel siswa. Oke, jadi di sini saya lupa menambahkan ID siswa sebagai primary key. Jadi kita akan tambahkan di sini, kita klik kunci utama. Kemudian kita klik OK di sini. Terus kita ubah di sini ke AI. Di sini kita hilangkan. Nah, kemudian kita simpan. Nah, sudah ID siswa menjadi primary key. Oke, kita akan membuat tabel orang tua. Kita masuk kembali ke sini, lalu kita masukkan lagi di sini. Oke, di sini kita akan membuat orang tua. Nama tabel orang tua, kemudian jumlah kolomnya itu 5. Nah, setelah itu kita kirim. Nah, di sini kita masukkan tadi itu ID underscore ortu. ID underscore ortu. Kemudian dengan tipe datanya itu integer di sini dengan nilainya itu kita kasih 11. Nah, di sini ID ortu ini kita kasih primary key. Kita kasih primary key. Oke, kita kirim. Nah, kemudian di sini AI-nya kita centang. Nah, setelah itu baru kita lanjut lagi ke berikutnya. Nah, berikutnya ini kita masukkan lagi di sini di ID ortu, di bawahnya lagi itu tingkat pendidikan. Jadi kita taruh saja di sini T underscore pendidikan, TPen pendidikan, dengan tipe datanya itu teks. Kemudian di bawahnya lagi itu ada pekerjaan orang tua. Pekerjaan dengan tipe datanya teks. Kemudian di bawah pekerjaan ada alamat orang tua. Alamat dengan tipe datanya teks. Di bawah alamat itu ada nomor HP. Nomor underscore HP. Dengan tipe datanya varchar. Kita kasih sama dengan yang di tabel siswa tadi 12 juga. Nah, setelah itu kita ke bawah, lalu kita simpan. Nah, sudah tersimpan. Kemudian setelah itu kita buat lagi tabel baru.
Oke, tabel berikutnya kita akan membuat sekolah. Di sini kita masukkan tabelnya, nama tabelnya sekolah. Dengan jumlah kolom, dengan jumlah 4 kolom. Kemudian kita kirim. Setelah itu di sini kita masukkan ID sekolah. Kita kasih ID underscore sekolah dengan tipe datanya integer dengan nilainya 11. Dengan di sini kita kasih dia menjadi primary key. Lalu kita kirim, lalu kita centang di AI-nya. Kemudian di bawahnya kita masukkan lagi nama sekolah. Nama underscore sekolah. Nama sekolah dengan tipe datanya itu teks. Kemudian di bawahnya situ ada alamat. Biasa di sekolah itu ada alamat. Dengan tipe datanya juga teks. Kemudian apalagi yang ada di sekolah? Akreditas. Oke, kita masukkan akreditas. Akreditas dengan tipe datanya varchar. Kemudian dengan nilainya kita kasih 1. Oke. Setelah itu kita simpan, kita rasa sudah benar, kita simpan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan buat tabel berikutnya lagi yang akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Oke, tabel keempat akan dibuat oleh anggota kelompok saya. Baik, kali ini saya akan melanjutkan tabel berikutnya, yaitu saya akan membuat tabel admin. Jadi tabel admin ini digunakan untuk orang yang mengelola web pada penerimaan siswa baru tersebut. Jadi saya memberi nama admin, jumlah kolom di sini 4. Baik, terjadi kesalahan. Jadi saya membuat tabel admin dengan jumlah kolom 3. Lalu kita kirim. Jadi di tabel admin ada ID admin, ke situ tipe datanya integer, panjangnya 11, lalu indeksnya primary key, AI-nya dicentang, kita kirim, lalu AI-nya kita centang. Terus yang kedua, nama admin, tipenya teks, panjangnya baik, dia punya panjang tidak perlu diisi. Selanjutnya ID panitia. ID panitia, tipe datanya integer, panjang nilainya 11. Jadi yang ketiga adalah ID panitia. Di dalam jenis tipe datanya integer, panjang nilainya 11. Baik, sebelum saya membuat tabel panitia,
Jadi saya sudah membuat tabel ID panitia. Selanjutnya saya akan membuat tabel panitia. Sebelum itu saya simpan dulu. Sekarang saya akan membuat tabel panitia. Selanjutnya saya akan membuat tabel panitia. Tabel panitia dengan jumlah kolom 4. Lalu kita kirim. Kolom pertama kita isi ID panitia. Tipe datanya integer, panjang nilainya 11. Indeksnya primary. Lalu kita kirim dulu. Lalu AI-nya kita centang. Tabel kedua nama panitia. Kolom kedua nama panitia. Tipe datanya teks. Kolom ketiga jabatan. Tipe datanya varchar. Panjang nilainya 20. Yang terakhir kolom ID siswa. ID siswa. Tipe datanya integer. Panjang nilainya 11. Lalu kita simpan. Baik, tabel selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membuat tabel yang berikut, yaitu tabel pendaftaran. Pendaftaran di sini jumlah kolomnya ada 6. Kemudian kirim. Lalu pertama ada ID pendaftaran. ID pendaftaran dengan tipe atau jenisnya in. Lebarnya 11. Kemudian pada ID pendaftar ini sebagai primary key-nya. Ini primary, kirim. Kemudian dicentang di auto increment karena di sini memberi penilaian secara otomatis. Selanjutnya di kolom yang kedua ada asal sekolah. Tipenya itu teks. Teks ini tidak mempunyai batasan untuk panjang atau nilainya. Yang berikut ada rata name. Tipenya itu jenisnya di sini double. Kenapa double? Karena pada rata name ini nanti penilaiannya itu ada koma. Jadi sini kami menggunakan jenis double. Kolom yang berikut ada nomor HP. Nomor HP mempunyai tipe datanya varchar dengan panjangnya itu 12 karena nomor HP itu pembatasannya 12 karena jumlahnya semua nomor HP sama, yaitu 12. Yang berikutnya ada username.
tipenya itu in, kemudian panjangnya atau lebarnya itu 11. Kemudian ada ID transaksi. ID transaksi. Oke. Tipe datanya in dengan panjangnya 11. Setelah itu langsung saja disimpan. Mana? Simpan. Oke, karena ada ID transaksi, tabel berikutnya lagi saya akan membuat tabel transaksi. Di sini ini transaksi dengan kolomnya itu 4. Juga kolomnya ada 4 transaksi. Transaksi bukan transaksi. Transaksi. Oke, langsung saja dikirim. Yang pertama ada ID transaksi. ID transaksi dengan tipenya itu in, lebarnya atau panjangnya 11. Seperti biasa untuk ID transaksi untuk awalnya sebagai primary key. Kemudian langsung saja kita centang ini. Kolom berikutnya lagi ada jenis transaksi. Jenis transaksi. Jenis transaksi dengan tipenya itu teks. Tipe teks. Terus panjangnya tidak ada pembatasan. Yang berikutnya ada nominal. Nominal. Kemudian ini jenis atau tipenya menggunakan varchar. Nominalnya itu pembatasnya dengan panjang 12. Yang berikut ada ID sekolah. ID sekolah. Tipe datanya in, kemudian panjangnya 11. Setelah itu langsung saja kita simpan. Ya, seperti ini. Kemudian yang berikutnya, tabel berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Saya langsung saja untuk tabel berikutnya. Tabel berikutnya ini ada tabel login. Dengan jumlah kolomnya itu ada 3. Lalu dikirim. Klik kirim. Kemudian di sini yang pertama saya isi username. Username, kemudian tipenya to in. Jenis atau tipenya in, kemudian panjangnya 11. Username ini sebagai primary key-nya. Jadi kita klik di sini. Kirim, centang. Yang berikutnya ada password dengan jenisnya varchar dengan batasan panjangnya itu 20. Yang berikutnya ada ID siswa. ID siswa tipenya in, kemudian panjangnya 11. Kemudian setelah ini langsung saja saya simpan. Kemudian berikutnya, tabel berikutnya itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita lanjut ke tabel yang terakhir, yaitu tabel untuk bank. Klik kembali di basis datanya. Di sini buat tabel dengan nama bank. Dia berjumlah 4 kolom. Lalu kita klik kirim. Oke.
Yang pertama di sini tentunya yaitu ID bank. Lalu yang kedua itu ada SPP, itu yang jumlah SPP pembayaran sekolah. Lalu total. Dan yang terakhir dihubungkan dengan ID sekolah. Untuk jenis atau tipe datanya, ID bank ini integer, SPP ini varchar dengan jumlah panjang nilainya itu 12, total pun seperti itu 12. Lalu untuk ID sekolah yaitu sama dengan di awal, yaitu int. Dan kita geser sedikit. Pada bagian indeksnya ini untuk ID bank kita pilih primary key, oke, kirim. Lalu auto incrementnya ini kita centang dan kita save atau simpan. Masih memproses. Ya, ini ada 9 tabel untuk basis data penerimaan siswa baru. Lalu sekarang kita akan membuat yang namanya relation. Kita lanjut, kita akan membuat yang namanya relation. Kita klik di sini, penerimaan siswa baru, basis datanya. Lalu pilih lainnya, ada designer. Masih memproses. Oke. Seperti ini. Bisa kita atur sedikit lebih baik bentuknya. Ya, mungkin seperti ini. Ini ke sini. Ini ada 9 tabel. Oke. Ini bisa sedikit ke atas. Nah, untuk membuat relationnya di sini kita harus menentukan yang mana yang merupakan foreign key. Oke, kita kembali, tapi ini kita save dulu biar tidak simpan halaman. Ini kita kasih nama halamannya adalah desain 1. Kirim. Oke, kita kembali ke sini. Lalu pada bagian admin kita tentukan dulu struktur. Di sini kita kasih namanya itu ID panitia ini unik. Oke. Atau foreign key. Itu untuk admin. Lalu untuk bank, ID sekolah ini kita kasih dia unik juga. Lalu login atau foreign key, strukturnya ini kita pilih ini foreign key. Ya, ini gambar foreign key-nya nanti ada di sini. Ya, seperti ini. Lalu bagian orang tua, coba kita lihat dulu ada tidak? Oke, orang tuanya tidak ada. Lalu panitia, strukturnya ini ID siswa ini dijadikan unik atau foreign key. Lalu pendaftaran, bagian terakhirnya ini jadi unik dengan username-nya juga kita kasih dia foreign key. Oke, ada 2 foreign key. Foreign key-nya ini bisa lebih dari 1. Lalu di sekolahnya sudah. Lalu siswa. Oke, pada bagian siswa untuk ID orang tua ini kasih unik. Oke. Dan bagian transaksi ID sekolahnya unik. Oke, selesai. Sekarang kita masuk ke bagian desainnya. Lainnya designer. Sudah seperti ini. Lalu kita hubungkan. Kita cari ID transaksi pada bagian transaksi ini dengan ID transaksi di bagian pendaftaran. Klik ini untuk buat relasi. Kita klik buat relasi.
ini ke ID transaksi. Ya, kita membuat relasi di sini. Ya, pilih kunci rujukan, lalu yang foreign key-nya di sini. Ini on delete dan on update. Kita bisa pilih yang cascade, ada banyak. No action, restrict, ada set null, ini nanti bisa dihapus. Kalau cascade ini tidak perlu dihapus. Lalu cascade, oke. Processing. Lalu, ya sudah jadi. Dan bagian username ini kita akan hubungkan di sini. Pilih lagi buat relasi. Username ke, tunggu, batal. Username-nya di login dengan username di pendaftaran. Pilih juga cascade saja. Oke. Lalu selanjutnya ID orang tua di bagian sini. Ini kita agak naikkan sedikit supaya lebih rapi. Di sini saja. Lalu pilih lagi relation. ID orang tua, foreign key-nya di siswa. Lalu cascade lagi, dan oke. Masih memproses. Ya, seperti ini. Tunggu sebentar. Kita pindahkan ke sini saja. Nah, lanjut. Kita save dulu. Pada ID panitia di sini lagi, relasinya ID panitia dengan ID panitia yang ada di admin. Oke. Ya, lanjut. Relasi ini dengan ID siswa yang ada di panitia. Cascade lagi. Oke. Masih memproses. Ya sudah. Lalu ini relasi ID sekolah di sekolah dan ID sekolah yang ada di bank. Cascade ini. Oke. Lalu ini ID siswa ya. Bisa lebih dari lebih dari 1. Ini juga cascade. Lalu ada di sebelah mana lagi? Yang ini. Yang di sebelah ada di panitia. Oke, sudah. ID admin dan ini yang terakhir relasinya dari ID sekolah yang ini dengan ID sekolah di transaksi. Lalu cascade ini juga, dan kita proses. Oke. Jadi hampir jadinya itu seperti ini. Kita putar ke sini. Ini di sini. Lalu di sebelah sini. Seperti ini supaya lebih rapi. Ya, ini semuanya sudah terhubung. Oke. Dan kita save, simpan halaman.
Lalu ini adalah relation dari tabel yang pertama, 9 tabel di sini. Kita akan lanjut ke database yang kedua. Baik, sekarang kita akan lanjut ke studi kasus yang kedua. Di sini kami mengambil studi kasusnya yaitu pelayaran pelabuhan Loronsai. Oke, sekitar ada 11 tabel dan sudah dibagi-bagi dalam tim kelompok kami. Saya akan membuatnya yang awal. Pertama, kita klik di new untuk membuat database yang baru. Database-nya adalah pelayaran pelabuhan Loronsai. Sudah penyortiran, lalu kita klik buat. Ya, sudah ada database-nya. Yang pertama database-nya tentang database jalur kapal. Jalur kapal dengan 3 kolom. Kirim. Lalu pada bagian ini ada ID jalur, lalu nama kapal, dan yang ketiga adalah jalur kapal. ID jalur ini tipe datanya atau jenis datanya itu adalah integer. Lalu indeksnya ini kita pilih primary sebagai primary key atau kunci utama. Ya, ini kita kirim. Lalu auto increment ini untuk penomoran otomatis. Lalu nama kapalnya ini kita kasih dengan teks ini karena dia tidak terbatas. Ukurannya tidak terbatas, tidak ada panjang karakternya. Kalau jalur kapal ini kita pakai yang jenis point. Di sini kelompok kami memakai yang jenis point karena ini berbicara tentang suatu lokasi tertentu pada koordinat tertentu pula. Lalu kita save atau kita simpan. Ya, sudah kita simpan. Sekarang kita buat lagi tabel baru, di mana selain tabel yang namanya tabel jalur, kita akan membuat tabel pilihan. Di dalamnya kita akan ada permasalahannya itu berbicara tentang jenis kapal, dan di jenis kapal itu ada kapal barang, kapal penumpang ya. Jadi kita bisa buat sebuah tabel sendiri. Nama tabelnya adalah pilihan. Ya, pilihan. Dengan jumlah kolomnya ada 4. Lalu kita kirim. Pada bagian satu ini kita namai dengan ID pilihan. Oke. Lalu yang kedua, jenis kapal. Sebenarnya ini bisa pisah, tapi biar kita gabung saja. Nanti kalau sudah di database-nya itu, baru kita bisa lihat sendiri saat kita pilih jenis kapalnya, nanti muncul sendiri. Ini ada kapal penumpang dan ID kapal barang. ID kapal barang. Oke. Lalu pada ID pilihan ini kita kasih integer dengan indeksnya itu primary key atau kunci utama, ini kirim. Lalu kita kasih auto increment-nya itu dicentang, dan jenis kapalnya ini kita kasih varchar. Oke, varchar di sini berarti tipe karakter yang punya batasan, punya panjang atau nilainya. Jadi kita kasih dia itu 15. Kan ada kapal penumpang, kapal barang. Kita kasih panjang karakternya itu sekitar 15 saja. Terus ID kapal penumpangnya kita kasih integer. Lalu ID kapal penumpang ini kita kasih integer saja. Begitupun dengan ID kapal barang integer itu, integernya itu biasanya panjang karakternya itu sudah ada ya, 11 panjang karakternya. Lalu sekarang kita kasih ini adalah tipe indeksnya itu adalah unique atau foreign key. Kita unique, kita kirim. Lalu ini juga kita kasih unique, kirim. Oke. Lalu kita simpan. Proses, ya sudah jadi. Ini adalah isi dari tabel pilihan. Kita buat lagi tabel yang ketiga. Nah, tadi kan dalam tabel kedua itu ada ID kapal penumpang, ID kapal barang.
Otomatis kita harus membuat tabel untuk kapal penumpang dan kapal barang. Maka itu saya akan membuat yang pertama dulu adalah tabel kapal penumpang. Oke, kita sudah klik di sini. Sekarang kita buat kapal penumpang. Jumlah kolomnya adalah 9 kolom. Kita kirim. Yang pertama adalah ID kapal penumpang. Oke, yang kedua adalah nama kapal. Yang ketiga adalah asal. Maksud di sini asal ini adalah asal keberangkatan ya, dari mana misalnya. Lalu ini adalah tujuan keberangkatan. Ini kita kasih nama dia tujuan saja. Lalu waktu, time, waktu berangkatnya. Berangkat. Ini spasinya itu tidak boleh ada. Kalaupun ada menggunakan underscore. Waktu berangkat. Lalu waktu tiba dan jumlah penumpang. Ini jumlah penumpang. Kalau satu orangnya satu orang saja. Ini jumlah penumpang. Dan di bagian bawah ini kita buat foreign key-nya untuk terhubung ke ID kelas penumpang. ID kelas penumpang. Lalu ID kelas namanya apa? ID jadwal. Dia terhubung ke jadwal. ID. Nanti ada lagi tabel jadwal. ID jadwal. Lalu sini. ID kapal penumpangnya ini integer dan indeksnya itu primary atau kunci utama. Dengan auto incrementnya dicentang. Lalu untuk nama kapalnya ini kita kasih dengan teks ya, tidak terbatas ukurannya. Karena nama kapal ini macam-macam, terserah, ada banyak. Lalu untuk asal kita kasih yang namanya point. Karena ini tentang sebuah lokasi ya. Lokasi, jadi kita kasih dia point. Begitupun dengan tujuan. Tujuannya ini kita kasih point. Itu pada tipe data yang spasial atau point dengan nama point. Oke, waktu berangkat ini kami memilih time span. Kenapa kami memilih time span? Stamp. Karena time stamp ini dia akan terhubung otomatis ketika kita input data. Jadi dia akan tahu waktu berangkat dan waktu tibanya itu seperti apa. Begitupun dengan waktu tiba. Jadi kalau jumlah penumpang di sini kita kasih int jumlah maksud saya varchar saja. Jadi jumlah penumpang ini bisa berapa karakter ya? Bisa 4 saja. Atau 5. Oh, biar jumlah penumpang itu kasih integer. ID kelas penumpang pun sama, kita kasih integer dan ID jadwal ini kan nanti adalah foreign key kan. Jadi saat di tabelnya sendiri itu adalah primary key. Di sini. Ini sudah primary key. Pada bagian bawahnya ini kita kasih foreign key unique. Kirim. Begitupun dengan ini unique. Kita kirim. Kirim lagi. Oke. Lalu kita simpan. Kita tentukan friend key-nya memang ini untuk mempermudah kita saat terbuat relation-nya. Lalu kita buat lagi, ya ini adalah tabel yang pertama, 3 buah tabel awal. Jalur kapal, kapal penumpang, dan pilihan. Sekarang kita akan lanjut ke tabel berikut yang akan dikerjakan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan ke tabel yang berikut, yaitu saya akan membuat tabel kelas penumpang. Di sini kelas penumpang. Di sini saya akan membuat jumlah kolomnya 3. Kemudian kirim. Oke, pada kolom pertama yang pastinya ID kelas penumpang. ID kelas penumpang. Kemudian ada nama kelas penumpang, nama kelas penumpang, kemudian ada harga per penumpang, harga
per penumpang. Pada ID kelas penumpang ini tipenya itu in, panjangnya 11, kemudian indeks ID penumpang ini sebagai primary key, kemudian kirim, oke, dicentang AI-nya, kemudian selanjutnya di sini, oke, di sini untuk nama kelas penumpangnya, tipenya itu, oke, baik, adalah varchar dengan panjangnya 10. Kemudian harga per penumpangnya juga varchar dengan panjang atau nilainya 10 juga. Oke, setelah itu langsung saja kita simpan. Oke, seperti ini. Kemudian saya akan lanjut dengan tabel yang berikutnya, yaitu tabel kapal barang. Di sini kapal barang. Kapal barang ini dia berjumlah 9 kolom. 9 kapal barang, jumlahnya 9, kemudian langsung saja dikirim. Oke, pertama yang pastinya ID kapal barang, ID kapal barang, kemudian ada nama kapal, kolom berikutnya ada jenis barang, lalu ada asal, kemudian ada tujuan, lalu ada waktu berangkat, kemudian selanjutnya ada waktu tiba, lalu ada ID barang, kemudian ada ID jadwal. Oke, pada ID barang kapal barang ini dia menggunakan tipe atau jenis datanya tuh tipenya in, kemudian panjangnya 11, kemudian pada nama kapalnya juga in, panjangnya 11, lalu jenis barang juga in, panjangnya 11, kemudian asal juga in, panjangnya 11, tujuan in, panjangnya 11, kemudian ini semua saya menggunakan in, ini juga waktu berangkatnya in, panjang 11, ini in juga panjang 11, kemudian ID barang juga in, panjang 11, lalu pada ID jadwal menggunakan date time, dimana date time-nya oke, ini menggunakan date time, lalu yang pasti ID kapal barang ini sebagai primary key, langsung saja kirim, kemudian centang, lalu pada ID barang dan ID jadwal ini sebagai foreign key. Ini kirim, terus ini juga kirim. Unique, kirim. Oke. Selanjutnya kita centang, ini juga centang, lalu langsung saja disimpan. Ada sedikit kesalahan, kita lihat dulu. Oke, jadi tadi pada yang unik tadi di kapal barang itu bagian
ID barang dan ID jadwal itu pada bagian AI-nya tidak perlu dicentang, jadi langsung saja disimpan. Tadi karena dicentang sehingga dia error, langsung tidak usah dicentang, langsung saja disimpan. Kemudian sudah ada. Selanjutnya saya akan membuat tabel berikutnya, yaitu tabel kelas barang. Tabel kelas barang dengan jumlah kolomnya itu ada 4. Langsung saja kirim. Kemudian di sini yang pertama yang pastinya ID kelas barang. Kemudian yang kedua nama barang. Yang berikut ada berat barang. Kemudian kolom yang berikutnya ada harga per kilo. Ini pada ID kelas barang ini tipenya itu in dengan panjangnya 11. Kemudian pada nama barang ini jenisnya atau tipenya teks. Kemudian pada berat barang ini saya menggunakan tipenya double. Tipe double karena pada berat barang memungkinkan ada terjadinya berat barang yang ada nilai yang menggunakan koma, jadi saya menggunakan double. Kemudian harga per kilonya itu menggunakan varchar dengan panjang 10. Ini sudah pada ID kelas barang ini yang pastinya dia adalah primary. Lalu kirim, kemudian langsung dicentang AI-nya. Kemudian sudah seperti ini, langsung kita simpan. Oke, ini sudah. Oke, baik. Tabel selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang saya akan membuat tabel admin. Saya akan membuat tabel berikutnya, yaitu tabel admin. Di sini kita tulis admin, jumlah kolomnya 2. Di kolom pertama saya menambahkan ID admin, jenis tipe datanya integer, panjangnya 11, indeksnya primary, AI-nya kita centang. Lalu kolom kedua nama admin, jenis tipe datanya teks, panjang nilainya tidak usah. Jadi saya membuat tabel admin ini supaya orang yang membuat web tersebut bisa mengetahuinya. Jadi kita simpan. Sekarang kita membuat tabel. Baik, sekarang kita membuat tabel berikutnya. Di sini saya membuat tabel login. Jadi tabel login ini saya buatnya supaya para penumpang atau para admin bisa login ke database yang ada saat ini. Jadi jumlah kolom di sini 2. Kita kirim. Di kolom pertama saya mengisi
Di kolom pertama saya mengisi username, tipe datanya varchar, panjang nilainya 50, indeksnya primary key, AI-nya saya tidak centang karena akan hasilnya error. Yang kedua baik, yang kolom keduanya saya tulis password tipe datanya saya isi varchar, panjang nilainya 50. Setelah itu kita simpan. Sekarang saya akan membuat tabel terakhirnya, yaitu jadwal. Kita klik jadwal. Jumlah kolom yang saya gunakan 2. Kita kirim. Baik, yang kolom pertama ini saya mengisi ID jadwal, jenis datanya integer, panjang nilainya 11, indeksnya primary key, strukturnya AI-nya saya centang. Di kolom kedua saya mengisi jadwal keberangkatan. Jenis datanya saya pakai date time. Di sini saya jelaskan date time saya menggunakan date time karena jadi saat kita mengisi jadwal penerbangan atau kalender, misalnya saya mengisi tanggal hari ini, maka secara otomatis dia akan terdaftar atau terbooking di jadwal tiket kapal tersebut. Lalu panjang nilainya tidak usah isi. Selanjutnya kita simpan. Baik, 3 tabel tadi saya sudah buat. Sekarang tabel berikutnya saya persilakan kepada teman saya. Oke, kali ini saya akan melanjutkan dari teman saya. Langsung saja kita buat tabel berikutnya. Di tabel berikutnya kita akan buat pemesanan. Kita akan buat tabel pemesanan. Kita buat 5 kolom. Lalu kita kirim. Nah, di sini kita kasih ID pemesanan. Masukkan ID underscore pemesanan. ID underscore pemesanan dengan tipe datanya integer, kemudian di sini dengan nilai 11, kemudian kita kasih dia sebagai primary, kita pilih di sini primary, kita kirim, kemudian di sini di EA kita centang. Setelah itu kita lanjutkan ke berikutnya, nama pemesanan, nama underscore pemesanan, nama underscore pemesanan dengan tipe datanya teks. Kemudian di bawahnya lagi itu username, masukkan
username dengan tipe datanya varchar 50. Kita kasih nilainya 50. Kemudian di bawahnya lagi kita kasih ID underscore pilihan dengan tipe datanya integer dengan nilai 11. Kemudian karena ID pilihan ini sebagai tamu, jadi kita masukkan di sini dia sebagai unique. Kita kirim. Kemudian di bawah ID pilihan itu kita kasih ID jadwal. ID underscore jadwal. Nah, dengan tipe datanya integer juga sama di sini 11 nilainya. Kemudian di situ juga ID jadwal sebagai tamu. Jadi kita di sini kasih dia unique. Kemudian kita langsung kita kirim. Kita kirim lagi di sini. Nah, oke, langsung kita simpan. Nah, kemudian itu kita buat lagi. Oke, selanjutnya kita akan buat tabel terakhirnya, yaitu kita buat bukti pemesanan. Kita masukkan di sini bukti underscore simpanan. Oh, ternyata di sini salah, bukti pemesanan. Bukti pemesanan dengan jumlah kolom kita kasih 5 di sini. Oke, langsung kita kirim. Sudah jelas ini nama tabel bukti pemesanan. Kirim. Oke, di sini. Nah, di sini kolom pertama kita masukkan ID bukti. ID underscore bukti. ID underscore bukti dengan tipe data integer, kemudian jumlah panjang atau nilainya 11. Lalu di sini kita kasih dia menjadi primary. Jangan lupa AI-nya kita centang. Kemudian di kolom kedua kita masukkan pelabuhan. Nah, kemudian kita masukkan tipe datanya teks. Kemudian berikutnya kemudian di kolom ketiga kita masukkan lagi status penumpang. Kita masukkan di sini status underscore penumpang. Status underscore penumpang. Di sini tipe datanya varchar dengan nilainya 10. Kemudian di bawah status penumpang itu biasanya ada harga. Kemudian tipe datanya itu varchar. Kemudian dengan nilainya di sini 10. Kemudian di bawah harga itu ada tamu, yaitu ID pemesanan. ID underscore pemesanan.
pemesanan, ID pemesanan dengan tipe datanya integer. Di sini nilainya 11. Nah, karena dia sebagai tamu, jadi sini kita masukkan unique karena kita kirim. Kalau sudah begini, ini kan dia sudah sebagai tamu, ID pemesanan sebagai tamu, lalu kita simpan. Nah, kemudian setelah itu, oke, langsung kita masuk ke sini. Nah, setelah itu kita pilih di lainnya, lalu ada di sini designer. Kita langsung klik. Nah, ini masih berantakan sekali, kita akan pisahkan dia. Nah, kita pisahkan dulu supaya tidak terjadi namanya rumit. Kita pisahkan lagi, ini kita atur. Nah, yang kita pisahkan. Pisahkan semua, pokoknya jangan sampai mereka saling berdempet. Pokoknya social distancing atau jaga jarak. Ini dipisahkan. Nah, kalau sudah tidak terdempet lagi, baru kita hubungkan. Oke, setelah kita atur seperti inilah, kemudian kita simpan terlebih dahulu. Kita simpan halaman, kemudian kita kasih nama halamannya database 2. Kemudian kita kirim. Nah, kemudian setelah itu baru kita hubungkan. Oke, kita akan hubungkan. Pertama kita klik di sini dulu buat relasi. Setelah itu kita klik di ID jadwal. Kita hubungkan dengan ID jadwal yang di kapal penumpang. Di sini kita kasih cash. Kemudian yang kedua juga sama, cascade. Kemudian kita oke. Sedang memproses. Nah, sudah terhubung. Kemudian kita buat relasi lagi dari ID jadwal di jadwal sini ke kapal barang yang juga ada ID jadwal. Kita klik di sini, kita kasih cascade, di bawahnya juga sama cascade, lalu kita oke. Kita lihat sedang memproses. Nah, dia terhubung di sini, cuman tidak terlihat. Dia terhubung, cuman tidak terlihat saja di sini. Kita kasih terlihat. Kita geser sedikit. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian kita buat relasi lagi dari jadwal. Nah, dari ID jadwal sini kita ke ID jadwal yang ada di pemesanan. Oke, di sini juga sama, kita kasih cascade, di bawahnya juga cascade, lalu kita oke. Oke, sedang memproses. Nah, sudah terhubung di sini, dia terhubung di belakang sini. Kita geser dulu yang ini agar dia terlihat. Kita geser. Nah, geser semuanya. Kita geser ini di sini. Nah, di sini. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya,
Kemudian kita buat relasi lagi di ID kapal penumpang. Kita pilih di ID kapal penumpang yang ada di pilihan. Kita kasih di sini cascade, di bawahnya lagi sama cascade. Lalu kita oke. Sedang memproses. Oke, sudah terhubung seperti ini. Kemudian kita buat relasi lagi di sini di ID kapal barang. Kita hubungkan dengan ID kapal barang yang ada di pilihan. Kita kasih di sini cascade. Di bawahnya lagi kita kasih cascade. Lalu kita oke. Sedang memproses. Dia terhubung di samping sini lagi. Kita geser sedikit agar ya sudah terhubung di sini. Oke, selanjutnya kita akan menghubungkan lagi ID kelas penumpang yang ada di kelas penumpang sini. Kita hubungkan dengan ID kelas penumpang yang ada di kapal penumpang. Dengan di sini kita kasih cascade, di bawahnya lagi kita kasih cascade. Lalu kita oke. Oke, sedang memproses. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian kita hubungkan lagi relasi dari ID pemesanan dengan ID pemesanan di sini. Dengan cascade, di bawahnya lagi di sini cascade. Lalu kita oke. Sedang memproses. Nah, sudah terhubung. Kemudian kita buat relasi lagi dari ID pilihan dengan ID pilihan yang ada di pemesanan. Kita kasih di sini cascade, kemudian di bawahnya juga cascade, lalu kita oke. Sedang memproses. Oke, terhubung. Kemudian di situ ada username. Kita akan hubungkan lagi username di sini. Kita pilih username. Lalu kita hubungkan dengan username yang ada di pemesanan. Kita kasih cascade, di sini juga kasih cascade. Lalu kita oke. Oke, sedang memproses dan terhubung. Oke, kita akan hubungkan yang terakhir, relasi yang terakhir. Di sini ada ID kelas barang dengan ID kelas barang yang ada di kapal barang. Dengan di sini kita kasih cascade, lalu di bawah juga kita kasih cascade. Lalu kita oke. Nah, sudah terhubung. Oke, ini sudah terhubung semua relasinya. Ini yang tidak terhubung ini alasannya karena nanti pada saat kita buat di web, dia akan berdiri sendiri, jadi dia tidak terhubung dengan yang ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, ini adalah hasil dari studi kasus yang kedua tentang pelabuhan kapal Lorenzai. Dan inilah hasil relasinya tentang pelayaran pelabuhan Lorenzai. Kemudian di sini adalah hasilnya. Ini adalah tabel-tabel dari studi kasus kedua. Oke, itu saja tutorial dari kelompok 4. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.